Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri ini yang ada ilmu, nggak ada lagi lain. Di usia yang tua, beliau mendapatkan gelar dari sang ayah dan murid-murid beliau semua mengakui, para ulama mengakui beliau adalah sultanan fil ilm, sultan di dalam keilmuan. Tetapi masih nggak berhenti baca kitab, nggak berhenti. Beliau cerita, ketika saya lagi duduk dengan beliau, beliau cerita, beliau itu rutin, ya. Beliau bilang dari saya masih muda ini sampai usia tua. Itu sebelum tidur beliau cerita sama saya harus baca tuh sekian lembar dari kitab. Itu ada kitab dia taruh di samping tempat tidurnya. Itu dari kecil, sekian lembar tiap malam sebelum tidur dia baca sekian lembar, gak banyak, hanya mungkin beberapa lembar, tapi rutin beliau baca. Beliau bilang sekarang saya udah di usia tua, saya nggak tahu berapa puluh dan berapa ratus jilid yang udah saya hatamkan saat itu aja, belum di waktu yang lain. Di saat itu aja saya nggak tahu udah berapa ratus kitab, berapa ratus jilid yang udah saya hatamkan pada saat itu, belum lagi yang lain-lainnya. Sampai sahabat kami ya Sayyid Al-Habib Ahmad Syauqi bin Syekh Al-Haddad cerita juga sama kita. Itu kan rumah orang-orang di Terim itu rumahnya tingkat, nggak terkecuali rumahnya Habib Salim Syatiri juga. Beliau mungkin seharian di lantai bawah, tapi kalau udah waktunya naik ke atas untuk kamar beliau di atas, itu dengan susah payah beliau naik ke atas tangga lantai atas. Ya namanya orang tua, naik ke atas itu kan perlu usaha, apalagi seperti kita tahu badan beliau juga besar. Itu di tengah-tengah tangga tuh dibikinin bangku khusus, bakal Habib Salim duduk istirahat, sebab naik lumayan capek ke atas. Kita mungkin anak muda 2 menit nyampe ke atas, beliau enggak, naik susah payah. Di tengah-tengah tuh dibikinin tempat duduk khusus, bakal beliau duduk. Nah di samping tempat duduknya itu, kalau rumah-rumah di Terim tuh jendela di tangganya itu ada jendela, jendelanya besar. Nah di situ dia taruh kitab, ketika naik susah payah duduk istirahat tuh diambil kitab dia baca. Selesai udah napasnya balik lagi, dia taruh di kitab, baru lanjutin naik ke atas. Entar turun juga begitu. Nah itu bayangin, coba kita bayangin seumur hidupnya kayak begitu. Tuh kitab yang beliau baca di tengah-tengah tangga aja nggak tahu berapa ratus jilid. Sampai ada beberapa orang dari ulama diajak sama Habib Salim Syatiri ke perpustakaannya. Perpustakaan Habib besar, ya. Itu kanan kiri semuanya lemari kitab. Lorong tuh antara lemari dengan lemari sempit, cuman muat bakal kursi rodanya beliau aja, bakal kursi roda keliling tuh. Beberapa orang nanya, Habib ini banyak banget kitab, antum baca semua? Dijawab, jangan bilang begitu, tanya sama aneh, antum hafal semua apa enggak? Kalau baca semuanya udah dibaca, nanya yang benar, apa pertanyaannya, hafal apa enggak? Tuh jawabannya begitu. Ada ilmu yang luas, tapi subhanallah yang istimewa di atas itu semua nggak pernah nganggap dirinya sebagai ulama. Yang ada tawadhu, kerendahan hati. Ini sosok beliau, sama yang tua, sama yang muda, sama yang ulama, sama yang santri. Nggak pernah nganggap dirinya di atas orang-orang, padahal dia raja di dalam keilmuan. Tertawa sama yang tua, tertawa sama yang muda. Saya ingat ya ketika terakhir kita datang ke Hadramut, pada saat beliau masih ada di situ, terakhir beliau masih ada di Hadramut, kita hadir bawa anak keluarga. Itu hampir tiap hari Jumat, sampai kita malu sendiri. Tiap hari Jumat telepon, Ahmad sini makan siang di rumah aneh. Tiap hari Jumat, kita di situ sekitar 40 hari diterima. Tiap hari Jumat dia telepon, Ahmad makan siang di sini. Jangan sendiri, bawa anak-anak semuanya. Dan dia panggil tuh ulama-ulama, ya para masyayikh untuk ikut makan siang. Saya kira dia lagi bikin jamuan, tapi enggak. Belakangan saya baru tahu itu bakal kita.
Tiap Jumat selama kita di sana dia panggil, sampai kita bingung, malu sendiri kita, sampai kita cari alasan supaya nggak datang. Saking malunya kita tiap Jumat dipanggil makan. Sampai kita bilang, Habib, nggak bisa Habib, saya mau pergi ke Inat, mau hadir hadrah. Katanya ente hadir hadrah, tapi makan siang di sini dulu. Begitu makan berangkat hadrah di mana namanya di Inat di Syekh Abu Bakar. Tapi makan tetap makan di sini, sampai kayak begitu. Padahal kita tahu diri kita muridnya beliau, anaknya beliau, santrinya beliau, nggak lebih dari itu. Tapi begini perhatiannya, begini kasih sayangnya, dan inilah akhlak orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang terakhir kali kemari, mungkin beberapa dari kita masih ingat. Dan ini saya rasa kemuliaan untuk kampung kita, dan khususnya untuk Masjid Al-Ikhlas juga. Habib sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas, ya terus diarak dari situ sampai kemari saat itu. Nah, kemudian saya masih ingat Allah, ketika beliau hadir di sini kita sedia makanan-makanan yang enak, sampai beliau gitu suka bercanda sama kita. Dia bilang, ini jamuan apa? Saya bilang sama beliau, ya Habib, ini jamuan dari dapurnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Masya Allah. Habib dengar begitu, dia terperanjat, dia gembira dengan ini ucapan, dengan jawaban, sampai diulang-ulang. Betul, ini jamuannya Syekh Abu Bakar. Naam, hadza min matbakh Syekh Abu Bakar, dia bilang begitu. Terus beliau hadir di sini, kita baca hadrah. Itu waktu hari Jumat. Terus Habib ceramah. Beliau bilang, aneh nggak tahu. Ini aneh di Inat apa di Fakhriyah, aneh nggak tahu. Sampai beliau ulang 2 kali, sebab mirip banget, sama banget. Ini di Inat atau di Fakhriyah, Allah. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah.